Jenius medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 2212-2214. Kita semua meremehkannya. Untungnya, kita tidak menggunakan perintah Yan Wei, jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Seorang master berkata dengan gembira. Ya, lucunya kami pikir kami bisa memenangkannya, tapi kami adalah katak di dalam sumur, pakar lainnya tidak bisa menahan tawa getir. Pada saat ini, Yan King akhirnya mengerti arti kata-kata Jericho Lee, perlahan mengepalkan tinjunya, dan hatinya tidak lagi marah, tetapi dipenuhi dengan rasa perang yang kuat. Awalnya, aku adalah katak di dalam sumur. Aku akan mencoba yang terbaik untuk berlatih ketika aku kembali kali ini. Jika kamu mengejarnya, kamu harus mengejarnya. Kemunduran ini telah memberinya semangat juang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sayangnya, dia tidak tahu bahwa dia tidak bisa mengejar orang itu dalam hidupnya. Di hotel, ada mayat berserakan, hanya satu orang yang masih hidup, itulah yang ingin dilakukan Jericho Lee. Hidup Lee Saorao. Pria itu berkata dengan wajah sedih. Jericho Lee memandangnya sambil tersenyum, permisi. Menurutmu untuk apa aku menyelamatkan hidupmu? Takut dengan keluarga Nimu. Kamu bercanda. Aku tahu. Orang itu menelan ludahnya air liurnya, bahwa Lee Sao menginginkan kondisi seperti apa, bersedia melepaskanku. Lepaskan kamu. Maaf kamu salah. Biarkan keluarga Ni pergi. Jericho Lee berkata dengan dingin, keluarga Ni telah menentangku beberapa kali, dan bahkan menyuap orang-orang dari masyarakat Dewa Emas untuk membunuhku. Apakah kamu ingin membayar untuk ini sendirian? Lelucon. Ma Liu berguling kembali untuk memberitahu orang keluarga Ni, keluarkan dan keluarga Yan barang yang bernilai sama, jika tidak, jangan tinggal. Wajah pria itu menjadi pucat, miliknya kakinya gemetar, dan dia mengangguk, ya. Saya akan kembali dan melaporkannya. Dia lari dengan tergesa-gesa, mengolesi telapak kakinya dengan sangat cepat, apakah dia benar-benar akan mengeluarkannya? Tentu saja tidak. Bajingan kecil, apakah kamu ingin singa meminta aset keluarga Ni? Wujudkan mimpi musim semi dan musim gugurmu. Setelah orang-orang pergi, Jericho Lee meminta orang-orang untuk membersihkan tubuhnya. Lee Sao, dengan gaya keluarga Ni yang biasa, tidak mungkin menyetujui persyaratannya. Long Xiangyang telah berurusan dengan keluarga Ni sebelumnya. Menjijikkan berurusan dengan mereka. Ya, orang-orang dari keluarga Ni sangat licik, dan ada Ni Li yang sering mengganggu King Sui. Dia tidak tahu betapa menjijikkannya dia dan tidak bercermin untuk melihat kebajikannya. Dia menghabiskan seluruh waktunya untuk minum dan minum, kata Long Wanyu dengan jijik. Yan Chongsong juga cukup paham tentang gaya keluarga Ni. Sebelumnya, dia setuju untuk membiarkan Yan Jie dan Ni Wanxing bergaul satu sama lain, yang juga sesuai dengan niat putranya. Menurutnya hal itu tidak bisa dilakukan. Alasan utamanya adalah Ni Wanxing bukanlah orang yang berbakat biasa-biasa saja, dan kebanyakan dari mereka hanya bergaul dengan Yan Jie karena pertimbangan keluarga. Bisakah mereka menyangkalnya? Lucu. Tidak ada gunanya siapa yang mereka undang. Ketaatan adalah satu-satunya pilihan mereka. Merasakan niat membunuh dari kata-kata Jericho Lee, Long Xiangyang sangat senang, tetapi dia masih mengingatkan, namun, markas besar keluarga Ni berada di kota Chuanzong, tetapi baru-baru ini orang-orang mereka semua harus aktif di kota ajaib. Di kota ajaib ini, keamanan publik relatif ketat. Jika Anda ingin mengambil tindakan, Lee Sao, Anda harus waspada bahwa mereka akan melakukannya. Pindahkan tentara penyelamat. Mungkin bahkan pensiunan instruktur lama dari Sekte Tianwu akan turun tangan. Dengan kata lain, pensiunan instruktur dari kelompok Tiandao juga dapat maju. Dalam hal ini, Jericho Lee masih tidak setuju, jika mereka melapor, jangan salahkan saya karena tidak membicarakan masa lalu. Dia telah melakukan banyak hal untuk orang-orang di atas. Jika mereka ingin melawannya, maka dia tidak keberatan. Mereka semua mengira Jericho Lee sangat marah kali ini. Sebuah rumah sakit di kota Mordor, unit perawatan intensif. Wan King, tolong aku, tolong aku. Aku tidak ingin hidup seperti ini. Aku tidak ingin menjadi pecundang. Yan Jie menangis sambil menangis. Begitu dia bangun dari koma, dia menemukan bahwa tangannya dan kakinya hilang, yang membuatnya takut setengah mati. Sepanjang malam, dia menangis. Sayangnya, para dokter terlalu sibuk untuk menyembuhkannya, yang membuatnya sangat putus asa. Saat ini, dia sangat membutuhkan kenyamanan. Wan King, jangan abaikan aku, jangan tinggalkan aku Wuwu. Yan Jie patah hati dan bahkan lebih ketakutan. Dia bahkan tidak bisa menjadi orang normal, apalagi menjaga hati Ni Wanxing.
Dia menatap Wei An yang berdiri di sampingnya jendela dengan air mata berlinang. Dia membutuhkannya untuk menghiburnya, tetapi pria itu bahkan tidak ingin melihat ke belakang, yang membuatnya sangat gelisah. Yan Jie, yang kehilangan kedua tangan dan kakinya, hanya bisa berbaring di tempat tidur dan tidak bisa bergerak sekarang. Karena takut merangsangnya, dokter dan perawat sudah mengambil segala sesuatu yang bisa memantulkan cahaya di bangsal, agar dia tidak kehilangan kendali saat melihat seperti apa dia sekarang. Namun, meski begitu, dia masih lepas kendali, dan indera fisiknya tidak mungkin salah. Lagi pula, dia bahkan tidak bisa bergerak jika dia tidak punya kaki. Awalnya, dia tidak ingin Ni Wanxing melihat dirinya seperti ini, tapi kenyataannya, dia sangat ingin Ni Wanxing datang. Dalam pikirannya, Ni Wanxing adalah dewa dan memiliki kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Dia berharap dia bisa menjadi sebaik biasanya. Tapi ketika Ni Wan Halal datang, dia menggelengkan kepalanya dan pergi ke jendela tanpa memandangnya. Dari penampilannya, dia membaca arti ketidakberdayaan. Ini, Yan Jie benar-benar bingung, dalam pikirannya pria yang maha kuasa, tidak mungkin, apakah dia ingin menjadi seperti ini sepanjang hidupnya. Lebih baik mati. Namun sifat Yan Jie sangat takut mati. Meski seperti ini, dia tidak rela mengakhiri hidupnya. Lebih baik hidup daripada mati. Biasanya, dia berpikir bahwa dia adalah rindu keluarga Yan dan memperlakukan kehidupan orang lain seolah-olah mereka ceroboh. Namun ketika tiba gilirannya, dia begitu berharga sehingga dia tidak sabar untuk membalas dendam pada Jericho Lee, yang telah kejam pada dirinya sendiri. Xiao Jie, tidurlah yang nyenyak. Para dokter sedang mengerjakan sesuatu. Mereka akan menyembuhkanmu. Titik petik 2. Ni Wanxing memunggungi dia. Kata-katanya sangat asal-asalan. Dia kesal. Itu cara yang kejam. Ada semacam kekuatan di lukanya yang tidak bisa aku hilangkan. Tentu saja, dia tidak punya waktu untuk menipu Yan Jie, seorang wanita muda yang nakal, tapi dia benar-benar tidak bisa menahannya. Dia tidak melakukannya. Aku bahkan tidak tahu kekuatan aneh apa yang ada pada luka Yan Jie, apalagi melepaskannya. Selama kekuatan itu masih ada, luka Yan Jie akan sulit untuk disembuhkan, dan akan membusuk seiring berjalannya waktu. Cepat atau lambat, dia akan membusuk dan mati. Dia belum pernah mendengar cara seperti itu. Layak bisa membuat nama sebesar itu. Saya khawatir ini ada hubungannya dengan alkimia. Ni Wanxing juga mengetahui bahwa Jericho Lee, dewa bela diri yang dulu terkenal, adalah orang yang memulai pekerjaan itu. Dia tahu bahwa Jericho Lee adalah seorang alkemis, jadi dia secara alami berpikir alkimia. Menurutnya, hanya alkimia yang bisa mencapai titik ini. Tapi biarkan dia memiliki semacam ketakutan dan kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan. Bab 2213. Saya pernah ke Liu Kongmen, dan saya telah melihat begitu banyak metode ajaib. Kurang dari setahun setelah saya turun gunung, saya telah membuat nama besar. Saya meninggalkan banyak tinta dan tinta di dalamnya. Asosiasi dapur dan asosiasi Dionysus. Saya bertanya pada diri sendiri bahwa saya seorang legenda. Mengapa saya ingin menikahi orang yang bukan hantu atau hantu? Setelah melihat seperti apa Yan Jie hari ini, lama-lama dia tidak tahu, karena wanita ini bukanlah calon istri yang ada di pikirannya. Jika bukan karena pertimbangan strategis keluarga, dia tidak akan bisa bergaul dengan Yan Jie pada awalnya. Dalam pikirannya, wanitanya harus seperti Zhong Xiyu dari keluarga Zhong, penyihir dari sekolah MAI, tipe wanita yang sombong, yang layak untuk dirinya sendiri. Sedangkan Yan Jie, ikan dan udang busuk apa? Saat ini, seorang lelaki tua datang dengan tergesa-gesa. Dia menggenggam tangannya dan berkata dengan hormat, "Tuan muda, keluarga yang telah berdamai dengan orang-orang Suanyimen, dan menyatakan bahwa mereka tidak akan membuat aliansi dengan keluarga Ni lagi. Tuan meminta saya untuk mengundang Anda kembali." Dengan kata-kata ini, wajah tegang Ni Wanxing tiba-tiba menunjukkan senyuman lega, seolah-olah ada beban yang telah dibuang. "Yan Jie, apa kamu mendengarku? Keluarga Yanmu telah melanggar kontrak. Karena kamu tidak baik hati, aku juga tidak adil. Bukannya aku tidak ingin menjagamu, tapi keluargamu yang lebih dulu melanggar iman. Kalau begitu, aku hanya bisa pergi dulu." Suaranya jatuh, dia tidak ragu-ragu, langsung menuju bangsal di luar masa lalu, dalam sekejap mata tidak ada siapapun. Wan Qing, jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku sendiri." Yan Jie di tempat tidur gemetar dan meratap, tetapi tidak peduli bagaimana dia menangis, pria itu tidak memiliki nostalgia apapun. Dia bisa berjalan secepat itu.
seperti yang dia inginkan. Untuk sesaat, dia semakin menangis dan menangis. Setelah menangis selama lebih dari 10 menit, dia perlahan-lahan menjadi lelah dan suaranya menjadi lemah. Mengingat sumpahnya dengan Ni Wanqing, dia tidak dapat menahan perasaan kebencian yang kuat dan kebencian. Ni Wanqing, kamu bukan manusia. Kamu adalah binatang buas, sampah. Dia mengutuk dengan getir. Betapa tergila-gilanya dia pada pria itu pada awalnya, betapa dia membencinya sekarang. Saat dia sangat membutuhkan pria itu meninggalkannya tanpa perasaan. Pada saat ini, seorang tetua dari keluarga Yan mendapat kabar tersebut dan bergegas ke bangsal. Ketika dia melihat Yan Jie yang terus mengutuk Ni Wanqing, dia sangat tertekan. Nak, berhentilah mengutuk, tidak ada gunanya. Dia sudah lama pergi. Bahkan jika kamu memarahinya, dia tidak akan mendengarmu. Aku tidak mendengarmu, aku akan memarahimu juga. Nak, anak laki-laki itu tidak mencintaimu sejak awal. Dia punya motif tersembunyi. Kamu telah ditipu. Sedangkan untuk lukamu, Li Shao telah berjanji untuk merawatmu, dan dia juga telah mengirimkan obatnya. Segera setelah kamu meminumnya obatnya, lukanya akan lebih baik, dan kamu bisa melakukan seperti biasa. Kata-kata tetua itu tidak membuat kemarahan Yang Jie mereda. Dia mengertakkan gigi, bagaimana dengan Ni Wanqing? Dia hanya menepuk pantatnya dan pergi, jadi dia tidak perlu dihukum sama sekali. Tentu saja tidak. Li Shao sudah mengatakan bahwa dia akan pergi ke rumah Ni. Secara langsung malam ini. Akan terjadi pertarungan sengit antara kedua belah pihak. Ada cibiran muram di wajah orang tua itu. Bisakah Li Shaoneng membunuh Ni Wanqing? Yang Jie sekarang ingin Ni Wanqing mati mendadak. Saya tidak tahu tentang itu. Saya tidak pergi ke hotel malam ini. Saya tidak tahu tentang kekuatan Li Shao yang sebenarnya, tetapi mereka telah melihatnya dan sangat percaya diri. Li Shao pasti sudah pergi. Pasti ada menjadi bencana besar bagi keluarga Ni malam ini. Jika kita tidak memusnahkan seluruh pasukan, kita harus memberikan pukulan berat. Lebih baik jika mereka semua pergi. Mereka semua adalah binatang. Setelah Ni Wanqing meninggalkan rumah sakit, dia langsung menuju ke keluarganya, tetapi di tengah jalan, dia kebetulan melihat dua orang. Tunggu sebentar. Pergi ke tempat lain dulu. Dia melihat dua sosok cantik, pikirannya tiba-tiba menjadi aktif, lalu langsung mengikuti mereka. Tak lama kemudian, dia sampai di kawasan pemukiman yang relatif biasa. Tempat biasa seperti itu tidak terlihat seperti emas semua orang. Itu adalah tempat yang tepat untuk menyelamatkan masalah. Dia langsung mengikuti orang-orang ke dalam komunitas dan datang ke sebuah villa tua yang relatif biasa di komunitas tersebut. Kawasan pemukiman ini sangat terpencil, rumahnya relatif tua, dan hampir tidak ada mobil mewah di kawasan perumahan tersebut. Ni Wanqing datang ke villa dan melihat nomor rumahnya. Dia tiba-tiba teringat bahwa dia sepertinya tahu siapa yang tinggal di sini. Jika dia mengingatnya dengan benar, dia sepertinya berasal dari keluarga Wu. Klik. Ketika pintu terbuka, seorang pria paruh baya melihat pria itu berdiri di luar. Pertama dia tertegun, dan kemudian dia tampak hormat. Ni Shao, kenapa kamu ada di sini? Melihat wajah satu sama lain, Ni Wanqing menunjukkan ekspresi seperti itu dan berkata sambil tersenyum, Tuan Wu, sudah lama tidak bertemu. Keluarga Wu Dao lokal yang terkenal, tinggal di sini. Salah satu orang yang dia ikuti sebelumnya adalah Wu Xiaoxiao, putri keluarga Wu. Ni Shao, tamu langka. Wu Tianqi sedikit tersanjung. Saat ini, orang-orang yang mendengar sesuatu di ruangan itu datang untuk melihat dan terkejut. Itu Tuan Ni Wanqing. Apa yang membawamu ke sini? Di dunia seni bela diri, nama Ni Wanqing sangat lantang. Keluarga Wu bukanlah apa-apa di dunia seni bela diri, jadi tentu saja mereka tidak berani memberikan wajah Ni Wanqing. Di permukaan, mereka sopan. Ni Wanqing berkata, saya ingat Nona Wu, kan? Ingat apa yang saya katakan terakhir kali? Wu Tianqi tertegun dan segera menunjukkan kegembiraannya. Seorang pria berusia 70 tahun di belakang bahkan lebih gembira lagi, ingat, tentu saja. Ni Shao, apakah kamu di sini untuk mencari gadis Xiao Xiao? Tentu saja. Ni Wanqing tidak tersipu ketika dia membuka matanya dan berbohong. Dia hendak pulang, tetapi dia kebetulan melihat Wu Xiaoxiao di jalan dan mengikutinya sepanjang jalan. Wu Xiaoxiao juga seorang pejuang, tetapi kekuatannya terlalu buruk dibandingkan dengan dia, jadi dia tidak menyadari bahwa dia sedang mengikuti ketika Ni Wanqing terkenal sebelumnya. Banyak gadis bangsawan di keluarganya yang terpesona olehnya, dan beberapa dari mereka bahkan ingin menikahkan putrinya dengannya, agar dapat melekat pada naganya.
Namun, dia memiliki penglihatan yang tinggi, sangat biasa wanita secara alami tidak mengaguminya. Di matanya, dia harus seperti Zhong Xiu, gadis peri dari sekolah MI untuk menandinginya. Tapi suatu kali, ketika keluarga Wu dan keluarga Ni sedang membicarakan kerja sama bisnis, Wu Tianqi mengajak Wu Xiaoxiao ke tempat kerja. Ni Wanxing kebetulan melihatnya. Dia sangat cantik sehingga dia berkata ingin menikahinya. Saat itu, dia sedang terburu-buru untuk bermain. Wu Tianqi lebih sopan saat itu. Dia tidak ingin menganggap serius keluarga itu. Terutama lelaki tua itu, Wu Guilong, merasa bahwa ini adalah kesempatan baik bagi keluarga untuk tumbuh dan berkembang, jadi dia sangat mendukung pernikahan tersebut dan berusaha sebaik mungkin untuk memperbaikinya. Bab 2214. Wu Xiaoxiao cantik, dan pengejarnya selalu ada. Namun, karena niat Wu Guilong, para pengejar itu tahu Ni Wanxing tertarik pada Wu Xiaoxiao, dan mereka semua mundur. Hanya saja Wu Xiaoxiao sendiri sangat muak dengan masalah ini. Dia tidak bodoh. Apa itu Ni Wanxing, dia tidak tahu. Kekuatan seni bela diri Ni Wanxing memang luar biasa, dan dia memang putra surga. Sayangnya dia tidak terkenal, dan dia memiliki banyak gosip dengan banyak wanita, dan dia telah berkolusi dengan banyak wanita muda dari keluarga besar sebelumnya, dan telah menggoda kemana-mana. Wu Xiaoxiao paling membenci pria seperti ini, dan dia juga seorang pejuang. Dia sombong, dan tentu saja membenci Ni Wanxing. Karena itu, dia juga banyak berkonflik dengan orang yang lebih tua di keluarganya. Hingga saat ini, dia tidak setuju untuk bergaul dengan Ni Wanxing, namun anggota keluarganya tetap tidak menyerah. Untungnya, meskipun orang tuanya juga menganggap Ni Wanxing adalah calon menantu yang baik, mereka tetap menghormatinya dan tidak memaksanya, jika tidak, dia benar-benar tidak tahan. Ni Sao, kamu bukan rindu keluarga yang sebelumnya. Wu Guilong tiba-tiba memikirkan sesuatu dan wajahnya berubah. Mendengar ini, Ni Wanxing langsung melambaikan tangannya, menunjukkan ekspresi jijik. Wanita itu benar-benar tidak sopan, dan segala macam masalah denganku. Aku telah memutuskan kontak dengannya, dan keluarga Yan masih tidak menghormatinya. Selama Wu Xiaoxiao tidak membuat masalah denganku, aku bisa menikah. Kamu tahu, tidak semua orang bisa menjadi wanita Ni Wanxing. Menurut niat awalnya, pria seperti dia harus menjadi ratu istana. Setiap wanita yang disukainya harus melayaninya dengan patuh. Dia tidak hanya jatuh cinta pada peri sekolah Kunlun, tapi juga pada Zhong Xiu dari keluarga Zhong, bahkan pada Ruan Qingqing. Adapun Wu Xiaoxiao dan Wu Sui, dia tidak berencana untuk membiarkan mereka pergi. Mendengar kata-kata itu, wajah Wu Gui yang panjang berubah menjadi ekspresi terkejut. Bagus. Ini juga kabar baik untuk Xiaoxiao. Seharusnya seperti ini. Adapun Wu Tianqi, dia mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Tidak ada gunanya orang tua itu menyetujuinya. Jika Wu Xiaoxiao tidak setuju, bisakah mereka benar-benar mencekik lehernya dan membiarkannya menikah dengan Ni Wanxing? Ajak aku menemui calon istriku, kata Ni Wanxing sambil tersenyum sinis. Baiklah, Ni Sao, ikutlah dengan kami. Ugilon tidak sabar untuk membawa orang ke atas. Ketika mereka sampai di kamar tidur di lantai 2, Wu Xiaoxiao dan Wu Sui sedang mengobrol. Begitu mereka melihat keluarga mereka datang bersama pria asing, itu kamu. Wu Xiaoxiao segera mengenali pria itu. Xiaoxiao, Ni Sao jarang datang ke sini. Bagaimana sikapmu? Guilong memarahi dengan wajah datar. Apakah kamu tidak menyerah? Kamu ingin aku menikahi bajingan ini? Wajah Wu Xiaoxiao menjadi berat dan dia memarahi dengan tegas, keluar dari sini. Aku tidak akan setuju denganmu jika kamu mati. Tetua lainnya semuanya merasa malu. Anda mengatakan orang-orang datang menemui Anda, tetapi Anda memiliki sikap seperti ini. Siapa yang tidak malu? Wajah Ni Wanxing tidak tampan, dan ada banyak kemarahan di matanya. Sejak turun gunung, banyak sekali prestasi yang telah ia torehkan. Pada dasarnya, seorang wanita akan menunjukkan ekspresi obsesinya saat melihatnya. Dia tidak akan pernah melupakannya dan mencintainya pada pandangan pertama. Dia belum pernah menabrak tembok sebelumnya, tapi sekarang untuk pertama kalinya. Wanita ini, yang sangat tercerahkan dalam kultivasinya, berani berbicara kasar kepadanya. Xiaoxiao, jangan kasar. Wu Guilong, dengan wajah dingin, dengan cepat menegur, apa salahnya menikahi Ni Sao? Dia adalah putra surga berdarah panas sekarang. Pria dan wanita lajang Anda belum menikah. Banyak orang ingin menikah dengannya. Apakah Anda mau menyia-nyiakan kesempatan bagus ini? Jangan merusak usaha kami. Apa hubungan rasa sakitmu denganku?
Wu Xiaoxiao mendengus dan menunjuk ke arah Ni Wanxing dengan wajah dingin, apakah kamu buta? Begitu dia memasuki ruangan, matanya terus tertuju pada Wu Sui dan aku. Dia sangat tidak jujur hingga menjadi pasangan yang cocok di mulutmu. Karena dari kekuatannya, aku pantas menikah dengan bajingan seperti itu. Karena dia adalah seorang pejuang, dia telah bekerja sangat keras sepanjang waktu. Dia tahu bahwa hanya jika dia memiliki kekuatan yang kuat dia dapat memiliki hak untuk berbicara. Sayangnya keluarganya tidak cukup kuat, dia tidak punya banyak modal, dan bakatnya tidak menonjol. Dia telah mencapai tahap dasar kultivasi. Namun kemudian dia mendapat bantuan dan bimbingan Jericho Lee, dan prestasinya meningkat pesat. Sekarang dia berada di akhir periode Kai Guang, dan dia dekat dengan periode pembukaan lembah. Bisa jadi seperti ini, keluarga tidak puas, masih ingin membiarkan dia menikah dengan bajingan seperti itu. Dia tidak setuju. Wu Guilong tidak tahu bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Dia juga memperhatikan bahwa begitu Ni Wanxing memasuki ruangan, matanya tertuju pada Wu Sui. Penampilan Wu Sui tidak lebih buruk dari Wu Xiaoxiao, tapi menurutnya, apa yang aneh dari kesombongan Ni Wanxing yang tiada taranya untuk melihat lebih banyak wanita. Di balik pria kuat manapun, pasti ada banyak wanita. Kalau tidak, mengapa begitu banyak keluarga harus merendahkan keberadaan raja dan kekuatan adalah kebenaran abadi. Xiao, hentikan. Ni Saoneng beruntung bisa bertemu denganmu. Dia telah berjanji untuk menikahi Mak Comblang, dan dia tidak akan lagi bergaul dengan Yanji, kata Wu Guilong dengan sabar. Aku tidak ada hubungannya dengan dia. Aku tidak peduli. Keluar dari sini. Aku tidak ingin tinggal di rumah ini. Wu Xiaoxiao hendak pergi bersama Wu Sui. Dia benar-benar tidak mungkin menikah dengan sampah seperti itu. Dia lebih suka memilih pria biasa daripada pria seperti itu. Dia memiliki martabatnya sendiri. Saat ini, wajah Ni Wanxing telah tenggelam ke dasar lembah. Dia tidak bodoh. Wu Xiaoming sangat membencinya, jadi dia menunjukkan perlawanan terhadapnya. Secara umum, wanita sangat menolak pria hanya karena dua alasan. Entah Anda sudah memiliki seseorang yang Anda sukai, atau Anda membenci seseorang dari lubuk hati Anda. Dia tidak tahu apakah Wu Xiaoxiao memiliki faktor pertama, tetapi faktor kedua sudah jelas. Tidak peduli yang mana, dia sangat kesal. Sebelumnya, dia menoleransi Wu Xiaoxiao karena dia melihat dia cantik. Sekarang, melihat Wu Xiaoxiao begitu bodoh, dia tidak akan lagi mempertahankan wajah baiknya. Pelacur. Apakah kamu menyukai pria lain? Ni Wanxing berteriak dengan marah. Wu Xiaoxiao menatapnya dengan dingin, siapa yang aku suka? Apa pedulimu? Bahkan jika aku menyukai seseorang, orang itu tidak mungkin kamu. Jangan berpikir kamu bisa memaksaku dengan kekuatan keluarga Ni. Kamu adalah tidak layak begitu kata-kata itu keluar, wajah Wu Guilong dan yang lainnya menjadi sangat jelek. Mereka tidak suka menyangkal atau mengakuinya. Apakah dia benar-benar jatuh cinta dengan pria lain? Ini buruk.